Saudara-saudara yang terkasih, berikut akan saya bacakan surat Gembala Prapaskah tahun 2022 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya dari Bapak Uskup kita Monsinyur Vincentius Sutektor Wisaksono. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, besok pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, kita umat Katolik di seluruh dunia akan memulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini sering dikenal dengan masa tobat, masa pantang, dan puasa. Masa ini juga disebut sebagai masa retret agung selama 40 hari, merenungkan sengsara Tuhan Yesus sambil mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya. Pantang dan puasa merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pertobatan kita. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-8, Hari Minggu Biasa terakhir sebelum memasuki masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengecam apa yang dilakukan orang-orang Farisi yang berlaku munafik. Tuhan Yesus mengecam sikap mereka yang sering memandang kesalahan orang lain, padahal mereka sendiri mempunyai kesalahan yang lebih parah. Yesus menegurnya, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Masa Prapaskah ini merupakan kesempatan yang baik dalam membangun pertobatan untuk mengeluarkan balok dari mata kita, agar kita mampu melihat hal yang positif, hal yang benar, hal yang indah dari orang lain, karena hanya Tuhanlah hakim yang tepat bagi sesama kita. Sebagai murid Kristus, kita diharapkan mempunyai hati yang bening dan semakin terang. Santo Paulus menegaskan, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya." Dengan demikian, orang yang menghayati dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh akan menjadi penuntun yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, sampai saat ini pandemi belum berakhir, masih ada COVID-19 varian baru. Menurut para epidemiolog, varian ini sangat cepat penularannya. Untuk itu saya mengingatkan agar Anda senantiasa waspada, menaati protokol kesehatan kemanapun Anda pergi, terutama ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Bila Anda ada bergejala, lebih baik Anda di rumah saja. Gereja hendaknya tidak menjadi tempat penularan, maka perlu juga ditingkatkan kewaspadaan dan kinerja Satgas COVID di masing-masing paroki, terutama ketika umat ikut merayakan Ekaristi. Ikut merayakan Ekaristi dengan cara tatap muka akan menyempurnakan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri, karena dalam Ekaristi Tuhan Yesus hadir secara nyata, realis presentis. Mengikuti Ekaristi secara tatap muka juga merupakan salah satu cara untuk memulihkan kehidupan rohani yang selama ini kita merasa kekeringan rohani yang diakibatkan sudah lama tidak menerima tubuh Kristus secara nyata. Kita memahami bahwa perayaan Ekaristi adalah soal iman yang diungkapkan dalam kurban syukur, yaitu syukur atas karyanya yang menyelamatkan, terutama dalam sabda dan karyanya, khususnya perhatiannya terhadap mereka yang miskin, lemah, menderita, dan tersisih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Syukur itu pertama-tama dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam perjamuan malam terakhir. Ia bersyukur kepada Bapanya karena telah menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia dengan setia. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Pendek kata, setiap merayakan Ekaristi, kita menghadirkan suasana surgawi, diawali dengan sebuah kesadaran kerapuhan dan kedosaan kita, serta mohon ampun atasnya. Kemudian Allah menyapa dengan sabdanya dan mengundang kita mengikuti perjamuan surgawi. Dalam perayaan Ekaristi,
selalu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kita mengalami kedamaian dan ketenangan, sehingga kita merasa kuat untuk menerima tugas perutusan di tengah keluarga dan di masyarakat kita. Kita juga diutus untuk mendekatkan semakin banyak orang kepada Allah melalui Yesus dalam gerejanya, menolong mereka untuk semakin mencintai dan melaksanakan perintah-Nya. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita akan mendalami materi APP tentang persekutuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Bagi kita umat Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sekali lagi mengenai Sinode para Uskup yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2023. Bapak Suci menghendaki agar sinode ini melalui sebuah proses dari bawah, dari lingkungan sampai keuskupan, komunitas biarawan-biarawati, ekumene, bahkan komunitas lintas iman, untuk memberikan masukan-masukan, terutama mengenai persekutuan, partisipasi, dan misi. Proses sinode ini sedang berjalan, karena sinode di keuskupan kita dimulai ketika pembacaan surat Gembala Ardas pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, tanggal 21 November 2021 kemarin. Untuk itu, saya mengharap keterlibatan umat dari semua elemen dalam proses sinode ini. Dengan menyelenggarakan sinode ini, Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja untuk merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misinya. Tepatnya, jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga. Setelah berlangsungnya pembaruan gereja yang diusulkan oleh Konsili Vatikan II, perjalanan bersama ini merupakan anugerah sekaligus tugas. Baik kiranya di paroki atau kepikepan selama tahun ini bisa melakukan kegiatan yang menandai adanya sinode para uskup. Dalam semangat tobat dan doa, serta mengikuti pendalaman APP dari tingkat anak sampai orang tua, baik secara tatap muka, di lingkungan, atau secara streaming, semoga kita semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Akhirnya, marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing dianugerahi kesehatan, sukacita, dan senantiasa bersemangat dalam pelayanan. Surabaya, 21 Februari 2022, Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Uskup mengajak kita agar senantiasa mempersiapkan diri untuk membangun sikap tobat dalam masa Prapaskah. Yang kedua, Bapak Uskup mengingatkan kita agar selama masa pandemi kita tetap rajin mengikuti perayaan Ekaristi untuk menumbuhkan rohani kita. Dan yang ketiga, Bapak Uskup mengingatkan partisipasi kita dalam Sinode para Uskup untuk mengembangkan persekutuan, partisipasi, dan misi membangun gereja Katolik yang baru untuk menghadirkan gereja milenium ketiga.